Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Ramdi, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi and Business Reporting. Kali ini adalah pertemuan ketiga pengganti tatap muka menjadi e-learning, dan materi yang saya bawakan pada pertemuan ketiga adalah ekonomi media. Terkait mata kuliah Ekonomi and Business Reporting, maka reporter harus tahu bahwa dalam media ada yang disebut dengan ekonomi media. Apa itu ekonomi media? Ekonomi media adalah kegiatan media yang tidak lagi sekedar sebagai penyebar informasi. Dulu media massa dikenal sebagai media yang menyampaikan informasi kepada khalayak. Media adalah institusi sosial dan politik. Tapi sekarang ini seiring dengan berkembangnya industri, media sudah mengalami diversifikasi fungsi. Di dalamnya media sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, konsekuensinya adalah media mencari profit, media juga mengejar keuntungan. Dengan demikian, fungsi media bukan lagi sebagai fungsi informasi, fungsi sosial kontrol, fungsi menghibur, fungsi mengedukasi, tetapi media juga harus mencari untung. Sebagai industri, sangat wajar jika kemudian media menggerakkan mesin-mesin yang bisa menghasilkan laba bagi perusahaan. Nah, ekonomi media mempelajari bagaimana industri media memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi konten, kemudian mendistribusikannya kepada khalayak luas. Konten yang menjadi produksi media harus berkualitas, tetapi konten yang bagus tidak membuat media menjadi hidup. Maka ada unit lain yang harus digerakkan. Itulah unit bisnis. Di dalamnya ada marketing, ada sponsor, dan sebagainya. Media massa kini menjadi representasi ruang publik yang penuh dengan dinamika. Dalam perkembangannya kemudian, meskipun saat ini bertumbuh media sejak reformasi, tapi ekonomi media bisa kita lihat masih terjadi oligarki media. Kita lihat bahwa pemilik media besar di tanah air, orangnya masih itu-itu juga, berkutat pada mereka-mereka yang menguasai media mainstream. Kini mereka tidak cuma memiliki televisi, tetapi juga memiliki koran, memiliki radio, memiliki portal. Dalam isu kepemilikan dan pengawasan terdapat 3 bentuk kepemilikan. Pertama, sebagai perusahaan komersil. Yang kedua, sebagai perusahaan nirlaba. Dan yang ketiga, sebagai perusahaan yang dikontrol oleh publik. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, media lebih didominasi oleh perusahaan komersial. Media bekerja menjalankan aktivitasnya untuk mendapatkan keuntungan. Nyaris atau bahkan tak ada lagi media di tanah air yang bekerja nirlaba, tidak lagi menjadikan media untuk menginformasikan, tetapi bagaimana mendapatkan keuntungan. Kalaupun ada,
biasanya media itu berada dalam ruang lingkup perusahaan. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.